teks negosiasi. Pada bagian A, kompetensi inti. Yang pertama, 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang ketiga, memahami dan menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengelola, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya pada bagian B, kompetensi dasar. 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Selanjutnya 3.11 menganalisis isi, struktur, orientasi pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. 4.11 mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, orientasi pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup atau kebahasaan. Selanjutnya pada bagian C, materi pembelajaran. Dalam teks negosiasi terdapat yang pertama permasalahan, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan kesepakatan yang tercapai, struktur teks negosiasi, orientasi dan permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Selanjutnya di kebahasaan terdapat pasangan tuturan dalam teks negosiasi dan bahasa yang santun. Selanjutnya pada bagian D, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menilai masalah, bagaimana cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi. Yang kedua, mengungkapkan cara pengajuan, penawaran, dan pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi. Yang ketiga, memberikan tanggapan hasil kerja teman atau kelompok lain secara lisan atau kekurangan dan kelebihan dilihat dari 4 kejelasan isi, kelengkapan data, EID, dan penggunaan kalimat. Yang keempat, menentu struktur, orientasi, dan permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Yang kelima, menentukan ciri kebahasaan, pasangan tuturan, dan kesantunan dalam teks negosiasi. Yang keenam, menyusun teks negosiasi dan memerhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Yang ketujuh, mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks negosiasi yang telah disusun. Selanjutnya, uraian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks atau komunikasi tertulis yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disingkat dengan KBBI, negosiasi sendiri adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Yang kedua, struktur teks negosiasi harus ditulis berurutan dan terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, serta penutup. Yang pertama, orientasi adalah bagian pembuka yang berisi kalimat sapaan sebelum memulai penawaran antara pembeli dan penjual. Yang kedua, pengajuan adalah bagian permintaan yang ditunjukkan salah satu pihak supaya apa yang diinginkan terselesaikan. Yang ketiga, penawaran adalah tahap saling tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan menguntungkan keduanya. Yang keempat, persetujuan merupakan titik tercapainya kesepakatan di antara kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Yang kelima, penutup. Ini biasanya berisi kalimat ucapan terima kasih karena antara pembeli dan penjual sudah menyelesaikan negosiasi. Selanjutnya, cara negosiasi yang baik. Yang pertama,
Pendapat yang dikemukakan disertai alasan, fakta, atau contoh yang jelas. Yang kedua, pendapat yang dikemukakan disampaikan dengan lancar, jelas, dan sopan. Yang ketiga, perhatikan penjelasan pendapat yang dikemukakan. Hal ini berhubungan dengan gaya bicara orang yang mengemukakan pendapat. D. Agar mudah dipahami oleh orang lain, sampaikan pendapat-pendapat dengan intonasi dan suara yang keras. Selanjutnya, berbicara dengan sopan dan bijaksana saat menyampaikan pendapat. Jangan mempertahankan pendapat dengan cara ngotot.